Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami proses berada di Pondok Pesantren Ustadz Hasanah di tempat Ustadznya Ahmad Fikri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya senang sekali dapat hadir dan berkunjung ke rumahnya Ustadz Ahmad Fikri ya, Jana Pendidikan Islam. Senior saya beliau ini, kalau dibilang guru saya, orang yang luar biasa motivasinya dalam kehidupan ini. Dan sekarang alhamdulillah saya sudah berada di rumah beliau. Tapi beliau saya ajak keluar sebenarnya konten ini, jalan-jalan di seputar pesantrennya, tapi memang keadaannya sekarang lagi memang kurang sehat ya. Tapi bukan tidak sehat, kurang lah itu nah. Nah biasalah keluar. Ya keluar ya. Alhamdulillah sekarang memanglah sehat ya tadi. Alhamdulillah mungkin 85%. 85%. Jadi beliau ini terakhir kesibukan beliau yang luar biasa sampai terakhir itu ada video beliau saya ambil, saya share, saya buat video naik gunung. mungkin kan fisiknya genjotnya. Saya tuh bingung kalau dia naik gunung selamat itu, tapi dia baru dikasih selamat ketika itu. Tapi merupakan kebahagiaannya sampai saya buat konten dunia di atas awan. Luar biasa. Itu adalah lagunya tak? Dunia di atas awan tuh. Emang ada gunung sebelahnya itu, ada di gunung Slamet, di kaki gunung Slamet. Iya. Itu dunia di atas awan. Nah, kita di sebelah sini. Nah itu. Tapi belum terlalu dingin daripada situ. Belum. Itu hampir di dekat dengan sedikit lagi, sekitar beberapa menit lagi tuh Bumi Jawa, di tempat adanya namanya itu air panas Uci. Oh, itu air panas ya? Ya, di persis di tempat mertuanya Pak Ismu. Iya benar. Ismu itu kan ini rumah itu anak kaki gunung juga. Orang Bumi Jawa. Di desa Jawa. Bumi Jawa itu. Nah, sebelah Bumi Jawa itu, di desa Bumi Jawa itulah Buci. Ya Allah. Air terjun Buci. Jadi Pak Pemirsa dimanapun saja berada teman-teman, kawan-kawan ya, mungkin seburuan selalu monitor beliau ya. Keadaan beliau sudah sehat. Dan terus terang saya pribadi, saya tidak mau disakit sebenarnya. Karena banyak hal yang dikerjakannya. Saya baru masuk dari pesantren ini, jenguk anak-anak rami berkeliaran, ya Allah. Maka aku nih kalau nyengok uang sukses kan, jujur baik, ini bukan bertemu dengan antum baik. Kalau ibarat bahasa daerah kami Rawasilir itu ya, matai pancing di depan mata, bukan muji istilahnya kan. Akunya kalau nyengok uang sukses sebenarnya yang kusayangkan dia itu maksudnya tuh bocah umurnya panjang nih yang tak. Nah itu amin ya Rabbullah. Karena doa. Ayo bener. Doa merubah takdir. Nah, doa merubah takdir. Salah satu yang bisa merubah takdir adalah doa. Ada doa. Iya, maksudnya aku itu. Bukan takdirnya dirubah oleh manusia. Tidak. Karena manusia berdoa dengan Allah, maka Allah rubah takdirnya. Allah yang merubah takdir. Iya, bukan gitu. Bukan. Allah, nah ini saya berada dengan dia. Doa kawan, kawannya ya Allah. Ya Allah, ya. Ingin supaya begini wow. Nah, gitu ya. Amin ya Allah. Iya, tapi karena aku sarang berdoa itu Ustaz. Aku jarang berdoa yang diucap Ustaz tadi, karena yang berdoa panjang umur, badan sehat, kuat ibadat, murah rezeki. Sebenarnya bukan murah rezeki. Kalau jika Jabar murah rezeki itu murah nian, kerupuk ringan nian kan. Maksud banyak rezeki, dibuka pintu usaha ta. Amin. Allah Akbar. Allah kebanyak makanan ini, nah lokal ini. Jadi kan, tapi menurut aku memang penting yang sehat ini pokoknya ya. Makanya ada mafuzat kata mutiara Arab itu. As-sihhatu tajun. Sehat itu adalah mahkota. La yaruha ilal mardu. Tidak akan melihat kesehatan itu kecuali orang yang sakit. Ya. Awak kini ngeli kawan itu sehat, luar biasa, alangkah besarnya mahkota kau. Nah, jadi benarlah kata mutiara Arab itu. As-sihhatu tajun, kesehatan itu adalah merupakan mahkota. La yaruha ilal mardu. La tidak melihat mahkota itu begitu indah kecuali orang sakit. Nah, awak kini ya Allah, alangkah
mahal ternyata sehat itu. Iya, jadi saya ini pernah ketemu dengan wong ya. Ketika dia sakit, malah dia ngomongnya lain. Aku lebih baik tak punya harta daripada sakit ini. Jangan ya ku. Kalau baca berharta, sehat ya ku. Saking artinya itu kan. Karena ini kan rezeki itu yang paling rendah adalah harta. Ya, rezeki yang paling rendah. Paling rendah. Ya? Harta yang paling tinggi itu adalah kesehatan. Allahu Akbar. Rezeki yang paling utama adalah anak yang soleh dan soleha. Oh itu ya. Cuma rezeki yang perlu sekali untuk disyukuri adalah saat kita meninggal, husnul khotimah. Allahu Akbar. Nah, kesehatan rezeki, Ustaz. Rezeki yang paling tinggi dibanding dengan harta kekayaan. Iya, jadi terusnya enggak apa-apa. Bayangkan kalau kita punya harta banyak. Enggak sehat. Iya. Ya kan? Itulah akhirnya ngomong tadi lebih baik enggak punya harta mungkin sehat tadi. Tadi istri beli, kan kehobian aku kan beli makan pindang telur ikan. Pindang telur itu kehobian. Dia beli. Itu makanan Oki yang main. Hobi awal. Hobi kan juga, tapi maksud aku di daerah Oki banyak telur, ada pekasan telur malah. Telur ikan maksudnya. Ya telur ikan. Kita itu ada. Iya benar. Bapak awak karena memang di mana sekali di sini? Nah ini banyak beli di pasar banyak telur ikan. Oh telur ikannya banyak. Dibuat ya. Pada dia dibuat. Biasa tuh lahap juga bukan. Tadi dibuat. Makan uji kumano ini dalam kurang asin. Katanya kalau di asin kaki darah tinggi naik. Darah tinggi naik. Bayangkan Ustaz. Yang begitu selama ini aku begitu nikmat ternyata kurang Bayangkan sayur kurang agak garam. Betapa sudah ada sayur pun tidak nikmat kalau kurang garam. Garam dimasukkan garam tidak berani karena kurang sehat. Karena darah tinggi. Ya. Apa arti uang miliaran triliunan kalau pakai garam nggak bisa lagi? Jadi aku ini 3 bulan sekali nyumbang darah. Nah bagus. Ustadz pernah ada nyumbang darah? Kalau nyumbang darah enggak, karena darah ya, badan aku tidak sesuai. Oh iya. Jadi pengalaman orang yang nyumbang darah itu memang dia tidak tinggi-tinggian darahnya. Ya cuman ya dah. Intinya jadi aku ini pernah nyabut gigi tak? Jadi pernah nak nyabut gigi ya. Jadi pas nak nyabut, pas dicek darahku naik. Rupanya sederhana rupanya rendah itu. Silakan Bapak duduk di luar, minum banyak-banyak. Cukup bener baik dokter ini. Iya di Palembang. Ya sudah ngobrol-ngobrol asik, minum banyak. Habislah cak sebotol aku aja. Udah masuk lagi, cek rendah. Cek aku memang ya air putih mungkin aja itu ya. Ya artinya. Apa lo air zam-zam? Aku tambah lagi air zam-zam. Air OKOC. Iya, jadi kesehatan penting, tapi yang lebih penting tadi ya kesehatan lebih penting. Nah aku tergiang dengan soal dok apanya nomor tadi. Jadi mungkin aku ulas lagi lah, pernah aku sampaikan mungkin sudah tahu kan. Jadi waktu Rasulullah lagi duduk di ini Masjidil Haram, datang dua pemuda sama gantengnya. Jadi assalamualaikum ucap dengan Rasulullah. Rasulullah bingung, ya Rasulullah siapa kamu berdua? Tidak pernah aku jenguk. Belagak sama saya. Belagak kawan ya. Jadi uji berdua tadi. Ya Rasulullah, kami berdua ini tidak hidup di zaman kau ya Rasulullah. Gula merah beda. Gula merah loh. Tidak usah pakai ini, mana makan pokat. Itu pentingnya. Padahal ya makannya pakai ini. Jadi kau akem ini hidup tidak di zaman kau ya Rasulullah. Kami hidup ribuan yang tahun, memang tidak sejaman dengan kau. Cuman kami ini berdoa, Bu, bertemu dengan kau. Makanya sampailah bertemu dengan kau dan jadi umatmu. Nabi Al-Hidir punya, yang sikonya. Nah yang sikonya Nabi Ilyas. Ya Allah. Nabi Ilyas ngomong, aku juga cah itu. Malah aku uji Nabi Ilyas ketika umurku 200-an tahun, udah datang malaikat itu. Tapi aku ngomong, jangan dulu Junyo. Kalau aku lalai diambil, aku udah baca berzikir lagi Junyo. Dan kemudian aku udah nak bertemu dengan Rasulullah. Nah sekarang bertemu. Rupanya dua-duanya itu dipanjangkan umur, dikabarkan sampai sekarang. Selain Nabi apa itu yang mengeluarkan apa? Unta dari batu itu, Nabi apa tuh? Hud. Nah artinya
memang perlunya gitu. Tapi uangnya kalau ketika ngomongnya umur, sama kayak aku nih kan ketika uang daftar haji ya, ketika datang daftar haji, apa ku kabarkan 20 tahun lagi berangkat haji langsung, ayo Pak, lah mati ya puji. Tidak mungkin ya lah. Lah mati ya. Uji aku bu menibu na mati gitu. Matilah lah. Sekarang baliklah bawa duit ini. Matilah. Iya. Jadi balik, udah senaptar ya. Lama mana Pak? Jangan jeku. Ya kami ada. Terus ada. Aku sambil makan tadi. Ya sambil. Nah ini kurma luar biasa ya Allah. Ini jangan kurma. Sana, bukan kurma Rasul bukan. Ini kurma madu. Oh, nah. Terus. Jadi uji ketika awal kan kami kan daftar sebenarnya umroh ini kan kami kan tanggal bulan Oktober tahun 2001 kemarin. Tahun 2000 itu kita berangkat. Ini 2022. Kami itulah bayan. Nah, kata kawan-kawan kita balik kapan umroh ini uji udah usah. Biarkanlah kapanpun kita berangkat. Kalau mau nian masalah mau dengan tidak uji udah bukan masalah. Anggap baik kita mendaftar sudah daftar itu perjalanan haji umroh kita terus belum sampai umroh tadi itu umroh. Nah perjalanan itu biar kita pun mati dan sampai umroh 2020 kita kemarin belum kan bukan daftar. Kita kan umroh tahun 2019 terakhir. Nah, awal seharusnya begitu 2019 tuh bulan Maret tuh berangkat lagi. Ternyata corona. Nah, harusnya Oktober itu berangkat tahun 2020. Ya kalau ngomong ya. Karena corona tuh belum jadi. Kalau berangkat Oktober 2020 itu kami tuh orang limo, awak, laki bini, cucung, sikok dengan menantu dengan anak. Nah ternyata corona tidak bisa. Nah kata kawan-kawan sampai sekarang ya belum. Terakhirnya ada kawan-kawan ngomong kita ngambil duit itu. Sudahlah kita balik bebas dari. Jangan biar. Lama nian. Ujiku lama itu bukan urusan. Biarkanlah seolah-olah kita daftar kita dalam perjalanan umroh. Jadi, seandainya kita meninggal dalam perjalanan umroh. Subhanallah kan. Allah Akbar. Ini kabar terbaru baru di-share oleh Kementerian Agama tanggal 8 ini lah sudah mulai. Boleh umroh ya? Boleh buka, sudah mulai buka umroh. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Ustaz Paca berangkat kan. Dan yang jelas itu kan ada yang ngomong macam mana? Kalau alam mungkin tahun ini bisa berangkat atau tidak alam kan? Nggak tahu karena isu corona yang baru, varian baru. Alam gitu. Tapi yang jelas kalau itu memang masih bisa, Allah berarti tidak mau berangkatkan. Ya. Belum dipanggil, tidak baca kata. Kalau dipanggil, Allah memanggil, apapun cara, walaupun dalam corona, tetap berangkat. Cara Allah. Di obrolan kita di sore ini sambil ngobrol-ngobrol seputar kesehatan, sehat itu penting. Berapa umur sekarang, Tan? 53. 57, berarti memanglah sudah separuh abad ya? Iya, 68 lahirnya. Ya, seumuran lah ya berarti di dalam awak kan maka dua umur 2 tahun. Orang lahir 68. Iya, awak 70 dua umur. Jadi main itu. Kalau nyengok dalam sukses kawan dalam urusan dunia pendidikan ini kan luar biasa. Rentau itu perjalanannya. Memang dia udah di burunya. Detailnya baik SPDI kan, Sarjana Pendidikan. Artinya memang menguasainya dalam pendidikan ini. Sehingga kita lihat yang lah seperti ini memang luar biasa syukurnya. Tapi pasti banyak rintangan-rintangannya ya, pasti sebelumnya ya. Perjalanannya tuh ya. Iyalah, kalau udah kata rintangan ya iya. Berakit-rakit dahulu katanya. Berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Kesuksesan itu kalau kita capai tanpa ada rintangan kan kurang terlalu bahagia. Nah itu. Nah kalau kita banyak rintangan itu kesyukuran itu tambah. Terus moto dalam hidup tak? Moto dalam hidup. Kalau ini kan punya moto biarlah ngalir seperti air aquadonyo itu kan. Kalau diledek ke kawan kurang kencang li. Ya tergantung air ngalir nih. Sekarang udah bisa. Ya kalau 17.45 sekarang. Nak kontrol. Ke dokter gigi ya, kan mata gigi. Tidak apa, sambil ngobrol sambil jalan. Mobil sama tadi. Tidak apa, kalau nak memang nak ini tidak usah kita ngobrol. Ngobrol tidak apa. Tidak apa. Dia aku bilang.
Ya. Di sini di Dokter Dian. Oh, Dokter Dian sini. Oh, Dokter Dian sini Iya. yang dia Dia, tahu. dia kan langsung tahu bahwa kalau ini dia nelpon, dia tahu itulah mungkin dia tahu. Tapi Ustadz, nah bicara tentang gigi lah, cak masa gigi pulau. Giginya tuh patah, Ya lama patah nih. tapi tidak dicabut. dulunya disambung. Jadi disambung oleh Dokter Dian Di swab patah. itu, nah. Pas sakit nih tadi, Eh, uang rumah kan saking kesayang aku nih hobi makan lama juga. makan ini martabak kacang tuh. Iya. Beli kira kak lepas ini kira kacang aku makan. Pak belah. Apa tidak mungkin kaget lebih baik dicabut dulu tak? Kemarin sudah konsultasi kata Dokter Dian jangan dulu karena masih aku kan itu harus dibius kita kan dalam menunggu. Karena aku ini kan hobi juga nyabut gigi. Jadi nyapu gigi ini hobi ya, bukan juga hobian aja. Jadi Jadi Ustaz hobi nyabut gigi. hobi nyabut gigi. Jadi aku kan tidak galak sakit gigi tak. Iya. Jadi kalau sakit aku nanggungnya. Bisa lah ya kamu. Tidak apa-apa bisa. Bisa. Ini. Sambil saat kita ngobrol. Tidak apa. Anu bawa apa? Hah? Bawa mobil. Aku kebenaran motor. Bawa motor. Nggak, Kalau kita memang ini. tadi- Ada mobil ya. Nah pergi ya. Iya. Ya udah apa-apa aja lah. Kita kan ini ngobrol-ngobrol, Tidak apa-apa, sharing-sharing. tidak apa-apa. Aku putuskan obrolan Iya, lagi. nggak nyambung. Ini lanjut lagi. Kalau dia putus Ada kan part besok satu, kesini part lagi dua. banyak Iya. jalan-jalan. Salah kawan tuh. Nggak. Kawan tuh harapnya kawan datang kita nak ngobrol sambil nyingok. Tidak apa, ini kan lebih menarik. Iya, kaget. Jadi obrolan ini Tambah lagi seputar kan. Ya. kepada para pemirsa untuk selalu tetap berdoa. Sebentar lagi kita sambung lagi kan. Iya, iya. Part duonya ada. Iya, Part satu. persatu. Jadi doa, berdoa tentu tetap sehat. Jadi memang kesibukan selama ini malah antum tahu dah. Ketika antum yang di jauh lagi di gunung itu aku tuh nak kesini, nak ke rumah sini. Oh, iya. Begitu antum ngirim video, ternyata pas ditelepon jauh, ya Allah. Jadi tidak kesampaian sih. Tapi inilah cara ini kita ngobrol-ngobrol sebentar. Intinya para pemirsa dapat ilmu dari beliau yang sangat berharga, terutama sehat itu. Ternyata aku baru dengar kali ini kalau harta itu adalah nikmat yang Rezeki yang paling rendah. rezeki yang paling rendah atau Rezeki nikmat yang paling tinggi adalah rendah. kesehatan. Rezeki yang Paling tinggi. paling tinggi kesehatan, rezeki yang kedua anak rezeki yang paling utama anak yang soleh. yang soleh. Rezeki yang wajib dan seharusnya kita syukuri adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu Khotimah. rezeki yang paling wajib Yang kita sehat tuh, syukuri. yang sehat. Sehat paling tinggi. Oh, sehat paling tinggi. Yang kedua Paling utama anak yang soleh, anak yang soleha. soleh. Ya. Yang paling harus yang kita syukuri karena panjangan hidup ini kan di akhirat. Akhirat pasti. Saat mati dalam husnul khotimah. Allahu Akbar. Gimana moto tadi? Oh iya, moto tadi. Moto antum? Moto aku kan biarlah air mengalir apa adanya seperti air. Kalau Ustadz moto ini ana pokoknya berusaha khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Nah, itu. Karena apa sih hidup ini sebentar. Kalau kita nggak bermanfaat, jangankan untuk diri kita, jangan untuk orang lain, untuk diri kita aja nggak bermanfaat, gimana? Kita yang berusaha menjadi bermanfaat. Allahu Akbar. Nah, makanya ketika aku datang ke sini lihat banyak nih murid-murid segala macam, rasanya iya mana kalau beliau ini kurang sakit mau kan gitu kan. Pagi tadi Ya. datang dari pengajian Batu PP, saya terharu juga. Gimana Ustadz aku nih disuruh ini apa namanya oleh ibu-ibu pengajian Batu PP. Oh memang kalau ngisi di Batu PP? Iya. Ya antum kapan lah gitu ke situ ya? Iya. Baru-baru ini ada mandi di sana, tapi lebih bagus kalau gitu. Uji aku ini Pak, kalau bisa tolonglah cari ustadz lain. Mungkin aku dalam kondisi dasar. Ustadz itu yang kami bicarakan maka aku kesini katanya. Ibu-ibu dak galak. Dia ndak ustadz itulah. Allah. Kemudian kata dia kan pengajian Batu PP itu bongkar pasang Ustaz. Lah yang ini. Nah apa? Yang diganti-ganti. Ibu tidak jalan. Nah sekarang udah hampir 2 tahun ini Ustaz. Kan malam Sabtu. Malam, Cuman ya. malam Sabtu. Yang masjid di atas sungai itu ya? Iya. Yang Baru-baru ini aku ada pesan. ya di depan rumah Ustaz Wari itu. Oh Allah. Pengajian Usmaul Sunnah itu nah. Iya. Nah pernah kan di situ ada acara di rumah dia tuh itu mau anak. Nah jadi kan anak nggak sempat, terus anak ngisi Iya. tempat lain. Jadi
nyuruh ustaz lain. Nah, malah mereka tuh pokoknya ustaz pikir kan ini sibuk mau ngisi tempat lain. Mungkin bisa ustaz pikir sini sampai jam 9 loh malam. Jam 9 malam. Iya. Kami tunggu. Ternyata memang masih utuh ngajian itu. Masya Allah, anak kemarin ya Allah. Nah memang kemarin tuh waktu ke rumah sakit rombongan itu saya menetes air mata sampai Ustadz jangan mati dulu Ustadz kata dia. Allah. Ujian ibu ngapa bu? Kata dia ini kalau Ustadz mati Ustadz masih banyak yang perlu. Kalau kami mati siapa yang perlu dengan kami? Ya itu nah. Ya benar itu. Maka yang sudahlah. Dari itu menguatkan bahwa hidup aku ini aku serahkan untuk bermanfaat untuk orang lain. Siapapun silakan. Jadi dengan bermanfaat inilah salah satu malah hari ini saya bertemu dengan beliau, saya masukkan konten biar para pemirsa dimanapun saja berada ada manfaat tentunya mendengar cita-cita kami ini dari nasihat beliau kan. Jadi inilah yang dikata beliau bermanfaat buat orang lain dan aku juga berharap kalau Ustaz Pulsan ketika melihat air ngalir macam umur manjang 10 tahun kan. Jadi kita dunia yang seperti ini, aku pikir sama sepertinya. Iya kita tetap gairah kan. Kita sekarang ini kan hidup di dunia, di alam saat ini orang bagaimana mau diri dia yang paling. Kalau saya enggak sih, saya melihat orang sukses bukan karena hartanya, bukan karena pangkat jabatannya enggak. Saya melihat orang sukses itu bagaimana orang itu bisa dimanfaatkan orang lain. Nah itu maksud aku. Itu saja. Makanya saya mau kalau kita bermanfaat untuk orang lain apa sih kurangnya kita? Iya. Contoh saja ini Ustaz ambil konten ini orang mendengar melihat. Salah satu dengaran yang kata kita tadi orang berdoa gara-gara kita. Benar. Selagi orang itu berdoa saya dapatkan. Iya. Nggak putus-putus ya. Iya. Allah. 1000 orang mendengar, 1000 orang berdoa, 1000 pula saya dapat pahala seperti kata Nabi. Yang mengatakan bahwa kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam barang siapa yang mengajak orang kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mandala ala khairin. Barang siapa menunjuk orang atau menyuruh orang dalam kebaikan, orang itu melakukan kebaikan, lalu ajri fa'ilihi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang melakukan kebaikan. Bukan main. Seperti makanya di dunia pendidikan saya insya Allah tetap di dunia pendidikan, ada beberapa teman ngajak ke dunia politik. Ya saya bukan nggak mau, bagus siapa yang ada kemampuan di sana silahkan. Kalau saya nggak mampu, Ustadz tidak perlu nak terjun ke politik. Bukan jadi penasehat jadi. Saya bukan terjun dalam politik. Saya berusaha maksimal. Saya harus paham politik wajib. Karena kenapa? Kalau kita Ustadz, kita pendidik nggak tahu politik, kita korban nanti. Benar. Kalau sedikit paham politik kita nggak korban, kita bisa mengarahkan. Nah teman-teman yang memang punya kemampuan. Jadi mereka kita ini tidak perlu nak terjun ke politik. Politik itu strategi kata Rasulullah. Cuman nunjuk strategi baik kepada orang lain. Ini makanya saya teman-teman yang memang ada kemampuan di politik, jangan ada kata-kata Ustadz orang baik nggak boleh ke politik, jangan. Silahkan. Salah. Kenapa? Karena itu kalian di politik bisa membackup kita ini. Dan kalau orang baik inilah juga ke sana, kan yang di sana mohon maaf orang yang kurang baik, bukan tidak baik ini kan itu kan. Kemampuan orang di politik itu jauh lebih besar dari kemampuan kita. Salah satu contoh kan, sekarang mungkin jam berapa ke Gigi? Udah masuk? Sebentar lagi nunggu yang mobil. Iya, tadi aku kalau mau mobil langsung. Terus, ya kalau maunya seperti sekarang orang baik ya di berpolitik, maunya seperti sekarang wali kota Nanan berpolitik. Tanda tangan dia itu nggak bisa saya dapat pahala sebesar tanda tangan Nanan. Tanda tangan untuk menyejahterakan seluruh TPA di Kota Lubuk Linggau. Saya nggak bisa kan. Nah kalau Bung Nanan yang bisa tanda tangan itu, betapa banyak orang yang bisa belajar Al-Quran dengan tanda tangan dia, berapa banyak pahalanya. Kalau kau nggak dapat, nggak ada. Kemarin itu ada yang sini. Berarti dalam dunia pendidikan ini, terutama yang Ustadz Gelut ini, alhamdulillah pemerintah daerah sudah banyak. Ya alhamdulillah lah saya lihat. Itu yang aku nak dapat ini juga ngerekam dari bicara tadi. Oh itu ya alhamdulillah.
Ya, Jadi kayak aku kamu- bilang pernah Kak, ini Tat, dengan Ustaz Nana, dengan Kak Nanan, Kak, baru kemarin aku sampai ke lagi, Kak, ada namanya dusu jaria, ada nama pahala jaria. Ya, jadi amal jaria dan dusu jaria. Salah satunya kebenaran waktu kemarin nguburi kayak Haji Pak Sultan Syahrir di belakang masjid itu. Kuburannya simpang ini, Kak. Keruan kan? Lah pernah lihat? Yang mana ke Ya lah pernah lihat ya? Iya pernah. Kesini kesana kesini kesini bingung. Jadi salah satu ini perlu dikeruan ke juga sosialisasi artinya. Ya, salah satu yang besar menurut saya pahala wali kota yang tahun Yang ini kalau sekarang memang ya. karena Allah Oh. dia nutup patok besi. Maka saya kemarin waktu itu saya begitu datang kru televisi saya langsung tanggapi, saya mendukung, luar biasa pahalanya. Satu orang satu malam tidak ke sana betapa besar pahalanya, Ustaz. Ya kan? Jadi para pemirsa di Warung Saja Berada, kami pernah dalam konten ini tentang berbicara patok besi ini ada sindir-sindiran. Tapi kalau beliau ini memang berkeinginannya ya doa keinginan beliau. Ya intinya keinginan aku juga dan tercapai lah ya setelah di masa Kananan ini. Walaupun yang kita jenguk apa totalitas memang benar-benar. Ya karena ada orang yang mengatakan mungkin bisa jadi Ustaz Ali yang bicara Ya. bahwa tidak berhasil Nanan sebagai wali kota sebelum bisa menutup Bener. lokasi patok besi. Bener. Alhamdulillah. Lokasi patok besi bisa ditutup. Iya. Apalagi kalau nanti patok besi itu bisa dirubah menjadi kampung. Menjadi suatu kampung yang lebih Kampung lagi. berkah. Kampung berkah Subhanallah. benar bisa. Itu pernah antum sampaikan dalam media itu. Iya. Jadi kampung berkah itu. Ya kita orang-orang yang bergerak di dunia pendidikan, insya Allah kalau diajak ya kita Diajak. bersedia. Kita juga bisa. Karena apa? dalam rangka Itulah salah satu yang bisa kita lakukan. Kan? Tanda tangan nggak bisa, Iya. untuk menutup nggak bisa. Benar. Kalau saya yang menutup, siapa saya? Ya benar. Coba kalau tadi kita terjun ke politik seperti Bung Nanan, bisa ya dia wali kota, dia punya kekuasaan. Kan Idza ra'a munkaron, iya. jika kamu melihat satu kemungkaran, fayughayyir biyadihi. Nah, Bung Dengan Nanan kekuasaan. bisa merubah dengan kekuasaan. Kekuasaannya. Tanda tangan. Iya. Saya siapa? Kalau udah dengan omongan. Kalau udah, saya percaya udah Kita omongan. ya dakwah. Tapi omongan ini banyak musuh. Terakhir berdoa tadi. Terakhir paling tidak menerima dengan hati. Dengan hati. Cuma selemah-lemah iman. Kalau beliau iman yang paling kuat bisa menutup. Makanya saya syukur betul begitu. Saya dengar saya masih di Jawa waktu itu. Masya Allah, subhanallah. Saya pulang. Kebetulan kita di MUI rapat teman MUI kita terima kasih. Nah saya tolong kru televisi datang ke pondok saya. Saya akan ucapkan khusus untuk pemerintahan daerah atas kesyukuran ini. Bersyukur saya udah lama itu. Siapalah yang ternyata alhamdulillah baru di zaman Bung Nanan. Sebenarnya sih patok besi itu nggak ada yang membuka, nggak ada realisasi. Cuma berjalan sendiri. tempat-tempatnya Maka saja. ketika ada istilahnya nyabut, mano kata Makanya cabut dia nggak itu. bisa. Tetapi tempat-tempat yang dibuat itu yang Iya. tempat masyarakat itu bisa ya ditutup karena udah Bisa. sesuai dengan keinginan dan mengambil. Ya bagaimana? Sekarang begini. Sosial. Tadi kalau antum bilang bahwa dosa jariah, seandainya Bung Nanan tidak bisa menutup itu, dia nanti akan di akhirat akan ditutup. Terus Orang-orang yang maksiat di situ karena nggak ada usaha untuk menutup bener. kemaksiatan. Dia pernah bilang sama aku, Li, bukan zaman aku. Iya, kamu dititip jadi sekarang tuh. Maka aku ngomong bahwa kalau bisa bukan hanya dititip di potok besi. Ya, Di mana saja mana tempat saja. ada di situ maksiat, kewajiban wali kota Kewajiban. untuk turun untuk menyetop itu. Untuk sebab kenapa? Kalau dia bisa stop, betapa besar pahala. Kalau tidak bisa, dia nanti bertanggung jawab di akhirat. Ya. Itu. Dan, jadi inilah kalau bertemu dengan beliau. Kalau aku tergiang ketika aku pernah bertemu dengan Kiai Zain Sukri almarhum, umurnya sudah hampir 90 tahun. Dia bilang, aku ini sebenarnya seharusnya nguling di tapi ketika ditengahkan di mahasiswa untuk ngomong jadi Semangat. muncul ada semangat. Iya. Seperti yang aku lihat sekarang. Entah ada keluhan, mudah-mudahan kedatangan aku ini insyaallah mudah-mudahan dengan ada madu hitam pula, Allahu Akbar, dari Muratara ini, jauh asli Muratara, mudah-mudahan kita mengalir nanti di tubuhnya akan menyembuhkan segala penyakit. Ada juga Amin. saat untuk menutup. Saya mungkin Ya tadi ya. ternyata kenapa Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menjenguk mendapat pahala melihat orang sakit. Ternyata Allahu luar biasa. Akbar. Tambah lagi di konten ya. Saya
Nah, Dengan datang teman-teman kan saya waktu sakit kan ini nggak bisa bicara saya. Ustaz. iya aku Bicara nggak bisa. Ini sudah ini. Maka udah galanya. Datangnya ke teman-teman itu, saya diajak penesan, wah berubah muka saya itu. Allah. Ternyata membuat motivasi. Motivasi. Ternyata luar biasa Rasulullah memerintahkan untuk melihat di samping dapat pahala ketim. Artinya kita memotivasi orang yang sakit. Maka saya bilang, Masya Allah ke depan tolonglah kalau kita ada teman, ada siapapun, oke, selagi ada kemampuan dilihat. Iya. Bukan hanya pahala yang kita dapatkan, harapan teman kita. Pasti. Kayak antum datang ke depan, Iya. antum berharap satu doa antum. Iyalah. Doa untuk saya panjang umur, alhamdulillah. Ya Amin. Allah, amin. Nah, jadi tadi itu kan lah datang aku bingung katanya Ustadz lagi keluar dari kontrol, tapi alhamdulillah ternyata ada. Jadi intinya kedatangan ini tidak mengganggu, mudah-mudahan mendapat kesenangan. Nah ini anak pergi nak suruh makan bro, Allah Akbar. No. Itu kayak Jadi ternyata istiqomah ini adik kelasnya Iya, ini anakku, iyo. Ini pendiskoma nomor 2 yang Ini Wawan. Oh yang di Farmasi, Ya, informasi. di Palembang ya. Bukan yang di Gontor. Oh yang di Gontor. Istiqomah habis tamat Ustaz. Sudah selesai ya. Alhamdulillah. Amin amin. Habis mi rapot istiqomah mi tadinya begini. Oke, para pemirsa, sambil bincang, sambil makan, tentunya artinya mungkin pertemuan aku ya untuk Part 1 ya. part 1 ya. Ya ngobrol-ngobrol dengan beliau seputar banyak ini kajiannya. Tadi Dari kita mulai- lihat lingkungan pondok Ustaz. Ah, ah? Kalau antum ini datang Iya, iya, jam berapa dah, lah Pak. Mimi? Dah, Pak. Pagi ada waktu dah pagi sore. Ya bisa, insya Allah. Besok Aku pagi. kayak nyorot-nyorot ini kan bisa sekali lewat. Intinya kebenaran beliau juga. Nah, pergi bukan kontrol ini lain lagi nih. Inilah aku. Jadi aku laju terkritik hati aku nak ada rasa ya senang lah ya. Bukan kontrol soal urusan dia soal darah tinggi kemarin macam. Dia nangguran giginya. Nak belaga berarti kan? Allah. Ya, begini masalahnya gini Ustaz. Ada kronologi Iyo. tahun kemarin saya kan Nah, iyalah belakang tahun ada lagu kemarin merah kan mak. saya nggak punya gigi. Tak, ada lagu merah mak. Pasang gigi palsu kembali muda lagi. Bukan ini kan Allah ke dokter Akbar. Dian. Saya kan ke kontrol ke dokter Dian untuk periksa gigi. Iya. Uji ke dokter Dian, Ustaz, sekarang Ustaz pasang gigi aja. Jadi pasanglah Ustaz, kata dokter Dian. Alhamdulillah, aku udah bisa nyumbang ilmu, ceramah Iya. aku udah bisa, ilmu agama aku udah kati. Aku Iya. sekarang bisa nyumbang Ustaz gigi. Allahu Akbar. Nah, itu. Maka aku pakai gigi palsu kemarin. Pernah aku cabut dengan dokter Dian yang di Ya, Lubu Aman. Ibu aman ya. Persis. Tapi jujur be kena antrinya. Banyaknya antrinya Memang terlalu. lama antrinya. Oke Tat, mungkin itu dulu pertemuan kita. Insya Allah bertemu dan jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Yang dia bilang 41 nanti ada 42. Luar biasa, berarti bakal ada episode ini. Oke para pemirsa dimanapun saja berada, ini dulu pertemuan aku dengan beliau dalam kajian tentang mungkin banyak tadi tentang kesehatan, tentang apa. Pokoknya intinya adalah dibahas banyak, dapat ilmu dari beliau. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan tetap sehat kita. Ya pastilah tetap sehat kan. Kajian tadi dua nabi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka kalau lama ini kita nih rasa panjang lagi nambah umur Panjang kita. konten ini. Iya, jadi panjang. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Allah Akbar. Wah, ya. Tadi raminian wong ini. Cuma mata baik. Iya, hati-hati. Kaki. Memang mata kawan sudah berkreasi mata Iya, sebelumnya. memang menyerang dia yang paling lemah kan. Oh, ini yang sebelah ini. Tidak, belakang itu apa? Oh. Apa jauh goge ini nak mana ke jalan? Selalu ku sakiti engkau dengan dosaku, ku balaskanlah. Kalau teman datang Oh, jadi yang sebelah ini rada ingin kau juga. belum, kena yang dapat kita sawah kok. Oh, sama. Oh. Kita belum teman. Karena kita rencana ke pondok pesantren Joko baru nerima putri. Ah. Kita pesantren kita agama kaki kalau nerima anak SD, SMP, kemudian anak-anak putri. Tapi kalau dapat 11 siswa, insya Allah putra. Sudah ya? Ya, sudah sih kau biar ngambil motor. Oh.
Oyang ko ya? Oyang ko ya? Oyang ko ya? Lah digusur? Oh. Memang dianjur juga jalan-jalan dianjur ya? Ya, yang perlu ini tapi ya. Nah, kawan lemaknya nah, pakai sendal mikro dan bener lagi sendal di kalau kau eger ya. Kalau yang di depan rumah ini Masjid Agung itu kan banyak ada jualnya. Ini ya? Allah Akbar. Jadi usaha Nusana ini berkembang sampai sini nih. Pula sampai sini. Oh itu ya? Yalah barakallah. Mudah-mudahan. Itulah antum harus saya hatat. Iyo, itulah. Kita diantar Irwan di Akiros Dewan kan bermobil. Adalah mobil tingkat lah. Allah kumat masih banyaknya yang belum datang. Enggak lah. Dengan sana masjid dua lantai. Oh di sini? Oh lah di ini masjid ya? Nah bagus maksud awak. Kembang kelabak sekitar Sikom itu nah. Yang Sikom masjid atau apa? Nah, itu kaki kolam tapi kolam gede cakok Ustaz Adam. Iya. Ngali mana udah lagi. Cuman ulu tulung tadi insan. Ulu tulung banyak minta izinnya. Dunia lain. Iya. Insyaallah kalau pas itu Tati itu guru situ, salah Tati itu. Cuma dulu murid kamu di ICM. Oh ini ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Kristen. Hah? Saya motor ke Kristen. Oh itu ya? Iya, kan juga banyak kampung Jawa Barat. Doa kebahagia dia ini. Husnul Khotimah. Kerap dengan kami. Ini kita kok ngontrak dulu itu pendeta tak lagi bilang aja. Oh itu ya? Jadi keluar kena izin apa kurang apa kalau ilmu juga tahu sih. Yang jelas dia kena kebaikan gitu tadi. Ya lalu jawatan Aku ya? Ya. Ini saya sudah datang ke pesantren Nusantara sana di tempat Ustaz Ahmad Fikri. Sudah bincang-bincang dengan beliau dan sudah diajaknya jalan-jalan seputar ke depan ingin perkembangan pembangunan di daerah pesantren. Demikian, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.